Kemudian ini ada namanya kode kris atau QR, jadi bagi jemaah yang ingin berdonasi kebetulan admin ya, kalau antum scan transfer beda bank kendalanya daya admin ya, padahal daya admin hanya 6.500. Banyak. Banyak. Yang belum banyak ya. Kalau tidak dan memang harus dipaksa. Yang itu kalau lebihnya maaf, mudah-mudahan Allah memudahkan kita untuk berdonasi dan mudah-mudahan Allah menyampaikan kita kepada bulan Ramadan dan beramal di dalamnya. Allahumma amin. Dan mudah-mudahan kita keluar dari bulan Ramadan menjadi umat yang terbaik, insyaallah. Kalau lebihnya maaf, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketiga, satu lagi bagi yang ingin bertanya, kita tidak membuka tanya jawab seperti biasa versi mic ini, tapi bagi yang ingin bertanya silakan tulis di secari kertas, nanti diserahkan ke panitia. Bagi yang ibu-ibu yang ingin bertanya, begitu juga ditulis di secari kertas, nanti diselipkan di bawah papan sebelah utara. Tidak ada nomor HP, bisa kirim WA. Tapi cuma saya bahaya kalau Coba masjid masa tandi HP. ada, tapi kalau yang perempuan ke saya juga bahaya. Dan itu terlebihnya maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Segala puji bagi Allah Jalla Jalaluh yang karena nikmatnya kebaikan-kebaikan menjadi sempurna, yang karena rahmatnya kita pun bisa duduk bersama. Wallah jamaah, tempat yang paling dicintai Allah di muka bumi ini adalah masjid. Tapi sebagian kita datang ke masjid telat dan pulang duluan. Padahal biasanya kita kalau di rumahnya seseorang yang mulia, seseorang pembesar, presiden umpamanya, kita itu ingin berlama-lama di rumah itu. Ingin sering juga berada di tempat itu. Tapi kenapa di rumah Allah Azza wa Jalla kita jadi nggak siap berlama-lama? Maka semoga kumpulnya kita di tempat ini menjadi persiapan kita untuk menjadi lebih baik, khususnya menyambut bulan Ramadan ya. Allahumma salli wa sallim ala abdika wa rasulika sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Tanggal berapa jemaah? Bukan 21. Nah, malam 21. Nah, malam 21 Ramadan. Allahumma ballighna Ramadan ya. Allahumma ballighna Ramadan. Allahumma sallim lana Ramadan wa sallimna li Ramadan. Semoga kita diselamatkan sampai bulan Ramadan, dan semoga Ramadan selamat buat kita nanti ya jemaah. Ahibati fillah, apa persiapan kita untuk menghadapi bulan Ramadan?
kita berubah tidak di bulan Sya'ban? Karena terus terang, kalau 1445 tahun yang lalu, di saat para sahabat Nabi tidak mengenal kalender Masehi, di saat yang mereka ketahui hanya bulan-bulan Qamariyah, yang mereka ketahui bulan Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadal Ula, Jumadal Akhirah, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Ternyata generasi terbaik umat ini itu lalai dengan bulan Sya'ban. Ketika Nabi alaihi salatu wasallam ditanya, kenapa engkau puasa di bulan Ramadan, di bulan Sya'ban, tidak seperti puasamu di bulan-bulan yang lainnya? Beliau alaihi salatu wassalam mengatakan, dzaka syahrun yaghfalu anhun nas. Bayangin, itu bulan yang dilalaikan oleh manusia. Siapa manusia yang hidup pada saat itu? Siapa? Para sahabat. Bukan bicara generasi sesudahnya ya, bukan. Beliau menyampaikan itu tentang generasi yang beliau hidup di tengah-tengah mereka. Posisinya baina Rajab wa Ramadan. Kecepit bulan ini. Kalau menurut masyarakat kita, bulan takepe itu bulan apa? Dzulqa'dah. Biasan seret tercekeh. Jangan reng-oreng. Padahal enggak. Maka kita nggak boleh merasa sial dengan bulan-bulan tertentu. Semua bulan itu baik. Sya'ban kecepit di antara bulan Rajab yang di masa jahiliyah. Bukan di masa jahiliyah aja. Yang sejak penciptaan langit dan bumi, bulan Rajab itu bulan haram. Sehingga generasi yang ada di masa itu tahu ini bulan haram. Mereka mengagungkan bulan Rajab. Wa Ramadan yang merupakan bulan diturunkannya Al-Quran, bulan diwajibkannya puasa. Sya'ban kecepit. Akhirnya orang lalai. Bahkan sebagian orang itu habis-habisan berbuat dosa di bulan Sya'ban. Karena merasa, hari gini Ramadan jemaah, tak boleh tu sudah, bismillah sudah. Iya, mereka penghabisan di bulan Sya'ban. Yang mau wisata kuliner, mereka berpikir bulan Sya'ban ini bulan untuk menghabiskan makan siang di berbagai macam tempat makan. Padahal Nabi alaihissalatu wassalam memanfaatkan bulan Sya'ban untuk memperbanyak puasa. Kenapa? Turfa'u fihil a'malu ila rabbil alamin. Bulan Sya'ban itu bulan diangkatnya amalan menuju kepada Allah, Tuhan alam semesta. Fa uhibbu an yurfa'a amali wa ana sha'im. Aku ingin amalku diangkat dalam kondisi aku berpuasa. Ya, selain bulan Sya'ban ini bulan untuk persiapan menghadapi bulan Ramadan. Karena biasanya orang kalau nggak punya persiapan, yang ada berantakan nantinya di bulan Ramadan. Contohnya kalau antum mau melakukan perjalanan panjang, dikasih tahu kita insya Allah naik kereta api. Ada kereta api di situ Bondo. Siapa saya notok ya? Iya, dikatakan insya Allah keretanya berangkat jam 8 malam. Apakah antum akan berangkat ke stasiun jam 8? Tina jemaah.
Perjalanan dari sini ke stasiun, mana tempat stasiunnya? Kan beda Bro. Iya. Berapa menit dari sini ke stasiun? 10 menit. Berarti antum harus sampai di stasiun sebelum jam 8. Persiapan antum, tas antum, makanan, kue, tiket, bahkan tiket mungkin sudah dipesan beberapa bulan sebelumnya. Seperti yang kita lihat sekarang, orang-orang menghadapi Ramadan itu yang dipersiapkan apa? Tiket mudik. Dia berpikir, aku akan pulang tanggal sekian. Kenapa? Kalau aku nggak beli sekarang, habis tiketnya. Semua melakukan persiapan. Tapi untuk Ramadan ini apa persiapan kita? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis yang diriwayatkan Ibnu Majah dan Tirmidzi, beliau mengatakan, "Idza kana awwalu lailatin min syahri Ramadan." Beliau menceritakan malam pertama di bulan Ramadan. Malam pertama itu biasanya spesial jemaah. Malam pertama pernikahan. Malam pertama di penjara. Malam pertama di kuburan. Selalu spesial malam itu. Nabi alaihissalatu menjelaskan tentang malam pertama di bulan Ramadan. Apa kata beliau? Sufidatis syayatinu wa maradatul jin. Setan-setan yang selama 11 bulan itu dilepas bebas menggoda manusia. Sejak awal Ramadan dia dibelenggu. Jin-jin yang bandel yang suka godain itu dibelenggu, dirantai dia. Wa ghulliqat abwabun nar falam yuftah minha bab. Pintu-pintu neraka ditutup. Yang kita tiap hari berdoa, Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam. Tuh pintu neraka ditutup. Berapa jumlah pintu neraka? Berempat. Oh, tidak pernah tahu berapa? Oh, mau masuk neraka, masuk surga? Paling tidak kita sudah tahu, Bu, ini mau segini berarti neraka. Berapa? Hah? Oh, mari tepak mata tidak saya tahu. Berapa? 7, Masya Allah. Betul. Beri hadiah mana jemaah? Bagaimana hadiah? Oh, beri air ngapa sana, beri sudah. Iya, pintu neraka itu 7. Tidak ada satu pun yang dibuka. Ini sebagai bentuk berkah yang Allah berikan di bulan Ramadan, supaya orang itu ibadah lebih fokus, lebih nyaman, tidak ada yang ganggu. Pintu neraka ditutup. Wa futtihat abwabul jannah falam yughlaq minha bab. Pintu-pintu surga dibuka, tidak ada satu pun yang ditutup. Berapa pintu surga? Berempat. Berapa? Yakin 8. 6 jemaah. Jadi ini termasuk rahmat Allah juga. Allah jadikan pintu surga lebih banyak daripada pintu neraka. Padahal yang masuk neraka lebih banyak daripada yang masuk surga. Kalau kita lihat berapa jumlah manusia sekarang ini jemaah? Berapa? Coba jamaah, siapa saya hitung? 8 miliar. Berapa yang beriman, yang muslim berapa? 2 miliar. Makanya kalau kita lihat, Allah menyebutkan aktsarun nas,
Itu selalu fasiqun, zalimun, kafirun, la ya'lamun. Kebanyakan orang itu kayak gitu. Di bulan Ramadan semua pintu surga dibuka. Tidak ada satupun yang ditutup. Setannya dibelenggu, nerakanya ditutup, surganya dibuka. Adente apa? Orang sekarang ditampakkan. Mau kemana? Ditambah lagi kata Nabi SAW, wa yunadi munadin ya baghiyal khair aqbil wa ya baghiyal syar aqsir. Ditambah lagi ada yang menyeru, ada yang manggil. Artinya kadangkala orang itu duduk-duduk nggak tahu kalau tempat makan dibuka. Tek dan teh andreng-andreng. Padahal dibuka pintunya, tapi dia tidak bergerak untuk masuk ke tempat makan itu. Kalau lagi ada makan prasmanan atau apa ya. Di sini Nabi menjelaskan Sallallahu Alaihi Wasallam bahwa ada yang menyeru, ada yang memanggil, ya baghil khair, wahai pencinta kebaikan, ayo. Entah kemana situ? Ayo, ini sudah pintu surga yang dibuka. Wa ya baghiyal syarr aqsir, yang cinta keburukan tahan. Setannya dibelenggu, masa tidak setan gitu. Dan kita lihat jemaah, ada orang-orang yang jadi setan di bulan Ramadan, padahal setan yang asli itu dibelenggu. Pintu neraka ditutup, maksa masuk neraka. Siapa yang pernah kenal sama pelacur? Neng apa? Ini pertanyaan jemaah. Ya, kalau pelacur tidak pernah kenal PSK. Siapa yang pernah ngobrol sama PSK? Mungkin wawancara ya, seperti itu. Istri Ana cerita tentang sohibnya yang sudah tobat, yang pernah jadi pelacur, yang kemudian dia sempat ingin bunuh diri ya. Dia mau tobat tapi sama masyarakat itu nggak diterima, dianggap orang ini udah nggak mungkin bersih lagi, dianggap orang suka ganggu lakinya orang, macam-macam ya. Dia cerita, di antara yang dia ceritakan itu, ternyata paling laris pelacur itu di siang hari bulan Ramadan. Bayangin. Karena para istri nggak mau melayani suaminya. Istri yang halal jadi haram di siang hari bulan Ramadan. Akhirnya tadi yang mau jadi setan mungkin, yang tidak tahu dengan rahmat yang Allah berikan, yang maksa menceburkan dirinya ke neraka, mereka berzina di siang hari bulan Ramadan. Na'udzubillah. Makanya dijelaskan sama Nabi SAW ini, ada yang menyeru, ada yang manggil. Walillahi utaqa minan nar wa dzalika kullu lailah. Dan Allah itu memberikan pembebasan vonis dari api neraka. Antum semua punya tempat di neraka, sama-sama anak. Jadi setiap orang itu punya tempat di neraka, punya tempat di surga. Nanti ketika di alam kubur, kalau dia orang yang beriman, setelah melalui proses penyidikan, pertanyaan, lalu dia sukses menjawab pertanyaan-pertanyaan itu, dibukakan pintu ke neraka, ditunjukkan, hadza maq'aduka minan nar, ini loh posisimu di neraka yang ini kalau engkau nggak beriman. Kemudian ditutup, dibukakan pintu ke surga. Dia melihat surga, dia mencium baunya surga. Dikatakan karena engkau beriman, Allah gantikan posisimu di neraka dengan posisimu di surga.
Maka ketika itu dia kepingin cepat kiamat itu terjadi supaya dia bisa masuk surga. Di bulan Ramadan Allah itu memberikan vonis bebas dari api neraka setiap malam. Bagaimana sikap kita? Penyeru kepada kebaikan itu siapa sebenarnya? Di riwayat Imam Ahmad disebutkan wa yunadi fihi malakun, yang menyeru kepada kebaikan itu adalah malaikat yang mengatakan ya baghiyal khair, wahai orang yang cinta kebaikan, ayo absyir, ini di depanmu semua kebaikan terbuka. Wa ya baghiyasy syarr aqsir, wahai yang ingin berbuat jahat udah tahan hatta yanqadhiya Ramadan, sampai Ramadan selesai. Tiap malam ada yang manggil kepada kebaikan. Al-Imam Al-Munawi menyebutkan boleh jadi itu suara malaikat, panggilan malaikat di hati kita, digerakkan kita untuk berbuat baik, dibisiki kita untuk berbuat baik. Boleh jadi panggilan malaikat yang benar-benar ada, cuma kita tidak mendengarnya secara langsung, tapi kita merasakan panggilan itu. Di seluruh daratan Indonesia di bulan Ramadan manusia berubah secara umum ya. Masjid yang biasanya sepi jadi ramai. Antum bisa lihat malam pertama Ramadan itu full orang sholat tarawih, walaupun tidak sholat 5 waktu. Norok tarawih kadang-kadang jamaah. Iya ada jamaah. Mereka berpuasa walaupun tidak sholat. Apa sebab saya Muslim jemaah? Apa asal jan? Bagaimana tak abajeng? Ki belum oleh hidayah. Mohon puasa alhamdulillah oleh hidayah. Orang kafir pun sebagian ada yang puasa untuk mencoba. Jadi sekedar mau merasakan sensasi puasanya orang Islam. Oleh karena itu perlu digarisbawahi, yang akan diampuni dosanya, yang akan dimasukkan ke surga Allah Azza wa Jal, itu man shoma ramadhana imanan wahtisaban. Orang yang puasa di bulan Ramadan karena beriman, saya ini hambanya Allah dan Allah perintahkan kepadaku untuk puasa, aku puasa, kata dia. Wahtisaban, berharap pahala, bukan karena ikut-ikutan. Karena ada orang yang puasa karena beremah tak pas todus, saya mau tak puasa, kepi saya Roma puasa, akhirnya dia puasa. Jadi karena faktor lingkungan, karena faktor malu, bukan karena imanan wahtisaban. Maka kalau kita lihat perubahan yang terjadi itu nyata di bulan Ramadan. Benar-benar pintu surga itu dibuka, pintu neraka ditutup. Setan-setan itu nggak seperti biasanya, jemaah. Kepi orang yang mana-mana nekuk Quran ya, masya Allah. Tukang becak tojuk nekuk Quran, masya Allah. Iya. Anda pernah Ramadan di Jakarta itu masuk bis ya, lihat semua orang khusyuk ya. Sampai yang biasanya menjual auratnya di bulan Ramadan ngakui kudung. Iya. Bagaimana dengan kondisi kita? Kita termasuk yang nurut atau tidak dengan panggilan itu? Karena nggak ada paksaan. Dipanggil mau tafadhol, tak mau silakan. Karena pada hakikatnya Allah tidak butuh dengan ibadah kita. In takfuru antum wa man fil ardi jami'an. Kalau kalian semua kafir dan seluruh penduduk bumi ini kafir,
Allah itu maha kaya dan maha terpuji. Jadi jangan pernah berpikir Allah itu butuh dengan ibadah kita. Allah butuh kita berpuasa di bulan Ramadan. Allah butuh kita berangkat haji. Allah butuh kita bersedekah. Tatkala kita bersedekah, tatkala kita berbagi, antum jangan berpikir ana membantu orang. Antum ketika sedekah sejatinya sedang membantu diri antum sendiri. Kita itu ketika sedekah sedang bantu diri kita. Makanya perasaan ana bantu fulan, apa antum bantu? Antum bantu diri antum. Ketika kita merasa membantu orang lain, yang akhirnya nanti ada unsur ujub, riya, selesai. Maka ingat, Allah tidak butuh dengan ibadah kita. Hari ini pun Allah nggak butuh kita datang ke rumahnya, duduk di kajian ini. Ahibati fillah, kalau sudah dipanggil, maka persiapkan diri. Antum perlu membuat program, perencanaan. Mau ngapain di bulan Ramadan? Yang pertama, jadikan yang wajib-wajib diutamakan. Kata Allah Azza wa Jalla dalam sebuah hadis qudsi, "Wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabba ilayya mimma aftaradtu alaihi." Amalan banyak. Kan tadi yang mau cinta kebaikan, ayo kerjakan, amalkan. Cuma kita juga harus punya perencanaan. Karena ada yang wajib, ada yang sunnah. Sunnah pun bertingkat-tingkat. Dan tidak ada amalan yang lebih dicintai Allah daripada yang wajib-wajib. Kenapa kita perlu ingat? Karena sebagian orang Masya Allah, abojong terawih, qiyamul lail 10:06. Bagaimana? Loh, mana semangat Ustaz? Sholat malam mana? Subuh telat ya biasa loh, Ustaz telat Ustaz. Namanya malam tidak tidur. Loh, kau harus tahu yang lebih dicintai Allah itu sholat subuhmu daripada sholat malam. Jangan sampai engkau mengutamakan yang sunnah, yang wajib kau nggak kerjakan. Kalau engkau nggak sholat tarawih tidak apa-apa. Yang penting yang wajib engkau kerjakan. Nggak ada yang lebih dicintai Allah daripada yang wajib-wajib. Maka tadi ada orang-orang yang kadangkala melaksanakan yang sunnah, yang wajib dia tinggalkan. Masya Allah, kasohibah royal, ke masjid royal, asodakoh, bikin masjid, bikin musola, madrasah, ka orang tuan bakhil. Dia tidak bertegur sapa dengan orang tuanya. Padahal itu yang wajib. Situ tidak bantu masjid tidak apa-apa. Tapi engkau punya kewajiban membantu orang tuamu. Silaturahim itu sebuah kewajiban. Khususnya memang rahim-rahim yang dekat sama kita. Jangan pernah diputuskan. Kalau ada waktu, kalau ada kesempatan, kalau ada energi, setelah yang wajib dikerjakan, baru ngerjakan yang sunnah. Masya Allah, ada orang yang rajin berdakwah, tapi keluarganya terlantar. Sampai di masa Nabi SAW ada sahabat yang rajin puasa, rajin sholat malam, sampai istrinya tidak dia sentuh. Apa kata Nabi SAW? Engkau tahu istrimu itu punya hak. Kalau sudah bicara hak, itu kewajibanmu. Tuhanmu punya hak, tubuhmu punya hak, tamumu punya hak. Fa'ati kulladhi haqqin haqqahu. Harus profesional antum. Berikan hak itu kepada pemiliknya.
Jangan maunya sendiri. Kalau tadi ada kesempatan, maka baru kerjakan yang sunnah. Wa ma yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil. Hambaku ini terus mendekatkan dirinya kepadaku dengan yang sunnah-sunnah. Hatta uhibbahu, sampai aku cinta sama dia. Jadi kalau bicara sholat maghrib semua sama. Perbedaannya nanti, fulan masya Allah awirid ba'dal maghrib, fulan langsung keluar. Dosa ndak yang langsung keluar? Enggak. Tapi yang berzikir duduk lebih utama. Yang berzikir duduk, tahu-tahu pulang sholat ba'diyah di rumahnya. Yang satu sholat sunnah di masjid. Lebih utama mana? Sholat sunnah di rumah umpamanya. Jadi ada hamba yang terus berusaha mendekatkan dirinya kepadaku dengan yang anjuran-anjuran, bukan kewajiban. Hatta uhibbahu, sampai aku cinta sama dia. Dan kalau sudah dicintai Allah, selesai. Allah akan bimbing kita. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa idza ahbabtuhu, ini firman Allah dalam hadis qudsi, kalau aku cinta sama dia, kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bihi. Aku adalah pendengarannya yang dengannya dia mendengar. Kita kalau suka mendengar yang haram, berarti Allah belum cinta sama kita. Tapi kalau pendengaran kita selalu yang baik-baik, ya Allah, mudah-mudahan tanda cinta Allah. Kita dengar yang buruk, na'udzubillah min dzalik. Wa basarahu alladhi yubsiru bi, aku jadi pandangannya yang dengannya dia memandang. Kalau kita masih memandang yang dibenci sama Allah, berarti Allah belum cinta sama kita. Tapi kalau kita melihat yang haram, menundukkan pandangan, tisyubiha, dan kata Allah, aku akan jadi tangan, tiyamshi biha, aku akan jadi kakinya. Ini rezeki setahun sekali, Ustaz. Iya. Maka tolong antum berusaha melihat kemana antum melangkahkan kakinya. Bukan dilarang ke pasar, fadhol ke pasar, kerja usaha silahkan, tapi berangkat ke pasar dengan niat memberikan nafkah kepada keluarganya, dengan niat memberikan nafkah kepada kedua orang tuanya, kepada anak-anaknya yang kecil, atau dengan niat, ya Allah, agar aku tidak jadi benalu di masyarakat. Insya Allah langkahnya jadi kebaikan. Tapi kalau dia berangkat ke pasar, berusaha, bekerja siang malam, riyaan wa mufakharatan, hanya sekedar untuk berbangga-banggaan, untuk pamer harta dia, fahuwa fi sabilis syaitan, dia di jalannya setan dia. Keluarnya dia, langkahnya dia fi sabilis syaitan. Maka kita lihat kemana kita melangkahkan kaki kita. Wa in sa'alani la'utiyanna, kalau hambaku itu minta sama aku, pasti aku kasih. Kata Allah Azza wa Jalla, wa in ista'adzani la'u'idzanna, kalau dia meminta perlindungan kepadaku, aku akan kasih perlindungan. Ahibati fillah, Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala, beliau menjelaskan mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di bulan Ramadan karena azan jamaah belum ya. Kana sallallahu alaihi wasallam a'zaman nasi sadaqatan. Nabi alaihi salatu wasallam adalah orang yang paling besar sedekah. Kalau secara kekayaan mungkin lebih kaya Utsman bin Affan, lebih kaya Abdurrahman bin Auf. Tapi kalau bicara lebih banyak sedekah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena ingat, perhitungan sedekah kelak pada hari kiamat itu
ikut persentase jumlah harta, bukan jumlah yang disodakohkan. Antum punya uang 1 M, sodakoh 500.000. Fulan punya uang 10.000, sodakoh 5.000. Lebih besar mana sodakoh? 5.000 apa 500.000? Mau benyakan dia benyak 500 jemaah. Banyak iyalah masa ini anak sodakoh 500. Beri aki ke Masjid Rahmah, fadhal. Saya setong seporannya saya perak bisa 5.000. Malu dia ngasih 5.000. Seharusnya yang ngasih 500 itu saya todus. Si tundi sa M. Perak sodakoh 500. Ini di 10.000. Sodakoh 5.000. Setengah hartanya dia berikan. Itu kan yang seperti itu. Maka dikatakan Nabi SAW, a'zaman nasi sadaqah. Sampai saya kue beri akibat Nabi SAW. Bayangkan. Beliau punya banyak, punya sedikit dibagikan. Sampai ada sahabat minta, beri boleh, beri boleh. Kata Nabi SAW, kalau masih ada nak kasih. Tapi nggak ada. Maka jangan sampai antum sodako adentek soki. Insya Allah saya mau sudah di penghasilan 10 juta baru anak mau sodako. Bah, jangan. Ini kesempatan. Ketika antum masih sedikit uangnya, antum bisa mendapatkan derajat yang tinggi di surga. Kata Nabi SAW, sabaqa dirhamun mi'ata dinar. 1 dirham bisa mengalahkan 100 dinar. Berema coba. Anggap 100.000 bisa mengalahkan 400 juta. Iya, 100 dinar itu kira-kira 425 gram. Bayangin sekarang, anggap 1 juta bisa ngalahkan yang 425 juta. Kok bisa? Kata misal ini orang hanya punya 2 dirham. Ketika dia sodakoh 1 dirham itu setengah hartanya. Sedangkan yang sodakoh 100 dinar punya harta banyak. Perak ngarak sekuni dia. Beri aki. Taib, azan sudah? Taib. Belum. Sudah apa belum?
اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة Allahumma salli wa sallim ala Muhammad. Pemberian Nabi itu adalah pemberian orang yang tidak takut dengan kefakiran. Ketika selesai perang Hunain, Nabi itu membagikan harta rampasan perang itu. Satu orang dikasih 100 ekor onta, dikasih ratusan kambing, sampai Safwan bin Umayyah bin Khalaf yang dia ingin membunuh Nabi SAW ketika selesai perang Badar. Kemudian ketika penaklukan kota Mekah, Safwan ini kabur meninggalkan Mekah, lalu dipanggil oleh salah satu sahabatnya, Umar. Datang lagi dia ke Mekah dengan jaminan. Akhirnya dia ikut perang Hunain karena Nabi SAW pinjam baju besi sama dia, 100 baju besi, orang kaya dia. Ketika Nabi SAW ngambil baju besi itu, tanya Safwan, "Aghasban ya Muhammad? Apakah ini perampasan?" Kata Nabi SAW, "Bal ariyatun madmuna." Madmuna, enggak, ini pinjam dan dijamin. Kalau ada yang rusak, nanti diganti. Ikut nih, selesai perang, Nabi SAW mulai membagikan harta rampasan perang. Safwan ini matanya curi-curi pandang ke satu tempat yang begitu banyaknya hewan ternak di sana. Lihat Sufyan, Nabi SAW tahu Safwan matanya ke situ. Kata Nabi SAW, "Ayu'jibuka hadha ya Aba Fulan, apakah engkau takjub dengan harta yang banyak ini?" Kata dia, "Iya." Apa kata Nabi SAW? "Huwalak, itu semuanya buat engkau." Apa kata Safwan? "Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu annaka rasulullah." Kata, enggak mungkin, kata dia, orang mau ngasih orang lain harta sebanyak ini, manusia biasa nggak mungkin, kata dia. Pasti dia nabi, kata dia. Langsung dia masuk Islam. Sampai seperti itu. Wa kana al-ata'u was-sadaqah ahabba syai' ilaihi. Nabi itu senang sekali berbagi dan bersedekah. Senang jemaah. Kan sebagian kita susah. Kayak tadi pengumuman, ayo yang mau sedekah, ini saya dompet Taitina. Siapa? Berat itu. Makanya sampai ada unsur pemaksaan, Ustaz ya. Kemudian wa kana sururuhu wa farahuhu bima yu'ti. Nih lihat, kegembiraan Nabi SAW, kesenangan Nabi dengan berbagi itu lebih besar daripada kesenangan orang yang ambil. Kita kan mun mari sedekah, puh aku orang besen trisosa. Ini Nabi SAW senang dan bergembira, kesenangannya lebih besar daripada kesenangan orang yang ngambil. Saya beri ya. Wa kana ajwadan nas bil khair yaminuhu karrihil mursal. Nabi SAW itu paling dermawan dalam urusan harta sudah. Manusia yang kata Allah Azza wa Jal, wa innahu lihubbil khairi la syadid. Itu Nabi SAW paling dermawan dengan urusan harta. Yaminuhu karrihil mursalah. Tangan kanan kayak angin jemaah. Abri, ada ibri aki Nabi SAW. Wa kana idza arada lahu muhtaj atharahu ala nafsi. Kalau kebetulan datang orang yang butuh, Nabi lebih mengutamakan orang itu daripada dirinya sendiri. Alaihi salatu wassalam. Taratan bi ta'ami. Ini bagaimana Nabi alaihi salatu wassalam berbagi. Kadangkala dengan makanan beliau, kadangkala dengan pakaian beliau. Wa kana yunawwi fi asnafi ata'i wa sadaqati. Beliau
meragamkan cara membaginya. Kadangkala hibah, kadangkala sodakoh, kadangkala hadiah. Ini juga berbagi ya ma. Jadi kita jangan selalu berpikir yang namanya sodakoh berarti ke orang miskin. Enggak. Kita memberikan ke sepupu kita, ke teretan kita, hadiah. Itu berbagi. Bahkan Nabi SAW mengatakan, tahadu tahabu. Kalian saling berbagi hadiah lah. Kalian akan saling mencintai. Kadang-kala dengan ngundang makan. Ini berbagi. Jadi jangan cuma beri ke masjid lu. Iya, silahkan ngasih ke masjid, ngasih ke fakir miskin, tapi jangan lupa untuk belikan hadiah. Kita punya saudara-saudara di teretan apa, beri aki hadiah, mau menyambut bulan Ramadan ini, umpamanya kita berbagi dengan mereka. Kadangkala Nabi SAW beli sesuatu ke orang, orang ini butuh, dia jual barangnya. Kita ini mau tata membi orang sefoto bermacam, jual HP, pasarannya 2 juta, mari sudah 1 juta, mari lah jamaah awak tepak jamaah 2 juta ini, ya dah tambahi 100 saya, beli orang jamaah. Ini Nabi SAW mau beda orang putoh dibeli dengan harganya, mari bejer beri akibat sallallahu alaihi wasallam. Artinya kalau mau ngasih orang ini fulus, kadang-kala malu ya orang itu dikasih, maka dibeli barangnya, beri PCB Nabi, barangnya dikembalikan. Alaihi salatu wassalam. Allahu Akbar. Itu beliau pernah lakukan kepada Jabir bin Abdullah. Jabir ini ontanya lambat sekali, tak pak depak jamaah. Akhirnya kata Nabi SAW, didoakan sama Nabi, jadi bagus jamaah. Lalu ditanya sama Nabi SAW, atabi'uni ya Jabir, engkau jual sama aku ya Jabir? Berapa ya Rasulullah? Nabi memberikan penawaran. Oh kalau segitu rugi anak ya Rasulullah, kata dia. Udah berapa maumu, katanya. Akhirnya sepakat harga. Ya sudah. Tapi kata Jabir, aku diantarkan sampai kota Madinah. Iya kata Nabi SAW. Sampai Madinah, Jabir SAW datang ke Nabi SAW bawa ontanya, ngalak fulusah. Setelah diambil uangnya, kata Nabi SAW, bawa lagi ontamu itu. Wah, kata Jabir Alhamdulillah, ini yang paling aku tidak mau, kata Jabir. Sudah dikasih fulus, ontanya apa beli? Kita membeda orang puto, berema bisa nangis orang ini. Pak iya jamaah. Oh, Ustaz, muamalah tuh Ustaz. Kan ridho biridho, monta anda tak usah. Oh, ini sudah ngaci muamalat ini jemaah. Gena ini pun urusan halal haram gena. Tapi ini berbagi jemaah. Itu jemaah. Dan di antara amal, kemudian wayash berempat 1 juta. Ya dah, beri 1.200.000. Bah, mak lebih. Beda orang nggak gitu. Beda. Orang beres jana, ini orang beres tak beres jana. Dianggap tak beres ya mah. Padahal dia mau berbuat baik sama orang tersebut. Nah, dia berikan lebih banyak. Maka coba antum jamaah, yang ingin kebaikan, yang cinta sama kebaikan, perlu melakukan itu. Wa yaqbalul hadiah, beliau terima hadiah. Wa yukafi 'alaiha bi aktsar minha, dikasih hadiah, lalu beliau balas hadiahnya dengan yang lebih bagus, dengan berlipat-lipat ganda. Maka benar-benar Nabi SAW itu orang yang paling baik. Apalagi kalau masuk bulan Ramadan. Ini bicara di luar Ramadan. Kalau masuk bulan Ramadan lebih baik lagi Nabi SAW. Ahibati fillah, di antara pintu kebaikan adalah memberikan berbuka kepada orang yang puasa. Sekarang nih antum persiapan. Saya direcekan insyaallah sebagian buat buka puasa. Boleh jadi nggak harus buka puasa ditaruh di masjid. Enggak. Boleh jadi antum masak di rumahnya, pas sebelum berbuka anak-anak soronga teraki, kata tetangga teraki berbuka. Jadi nggak harus buka bersama.
Boleh jadi kita berikan ke tetangga kita, berikan kepada kerabat-kerabat kita, ya. Karena kata Nabi SAW, man fattara sha'iman falahu mithlu ajrih. Yang memberikan buka kepada orang yang puasa, dia akan mendapatkan pahala seperti yang berpuasa. Kemudian yang ingin kebaikan juga, ada kebaikan yang indah di bulan Ramadan ini, umroh jemaah. Umroh di bulan Ramadan itu seperti haji bersama Nabi SAW. Antum kalau tak ndipese niat, insyaallah Allah saya mau beri rezeki, mau Roma ini paju mangkat tak umroh, paju Roma tak mangkat umroh, anu kami modal pu menusa ini jemaah. Jadi sebelum mendapatkan nikmat, masya Allah omongannya bagus, tapi tadi niatkanlah. Antum kalau punya rezeki, niatkan untuk berangkat umrah. Dan saatnya kita berlomba-lomba dalam kebaikan. Yang terakhir, ada doa yang diajarkan Nabi SAW kepada Aisyah berkaitan dengan ya baghiyal khair aqbil, wahai yang cinta kebaikan, ayo saatnya engkau. Nah, kita perlu berdoa minta sama Allah Azza wa Jalla agar kita bisa semangat berbuat baik. Apa doanya? Ini hadis riwayatkan Ibnu Majah dari Aisyah radhiyallahu anha, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'allamaha hadzal du'a. Diajarkan doa ini sama Nabi SAW. Allahumma inni as'aluka minal khairi kullihi ajilihi wa ajilihi. Ya Allah, aku memohonmu kepadamu kebaikan semuanya, yang segera dan yang akan datang. Ma alimtu minhu wa ma lam a'lam, yang aku ketahui dan yang aku tidak ketahui. Wa a'udzubika minasyarri kullihi ajilihi wa ajilihi, dan aku berlindung kepadamu dari semua keburukan. Panggilannya ya baghyasyarr aqsir, yang ingin berbuat jahat tahan diri. Maka kita minta sama Allah perlindungan dari semua kejahatan yang sekarang, yang akan datang. Ma alimtu minhu wa ma lam a'lam, yang aku ketahui, yang aku tidak ketahui. Allahumma inni as'aluka min khairi ma sa'alaka abduka wa nabiyuk. Ya Allah, aku memohon kepadamu kebaikan yang dipinta oleh hambamu dan nabimu. Kita ini kan nggak hafal dengan semua doanya Nabi kan. Ya pokoknya apa saya minta, Nabi minta ya Allah. Bayangin, kita diajarin doa yang tidak capek. Wa a'udzubika minasyarri ma 'adza bihi 'abduka wa nabiyyuk, dan aku berlindung kepadamu dari kejahatan yang nabimu dan hambamu berlindung darinya. Apa saja kejahatan itu kita berlindung. Allahumma inni as'alukal jannah wa ma qarraba ilaiha min qaulin aw amal. Ingat, pintu-pintu surga dibuka. Nabi berdoa mengatakan, ya Allah, aku memohon kepadamu surga dan apa saja yang mendekatkan ke surga, baik itu ucapan atau perbuatan. Wa a'udzubika minan nar wa ma qarraba ilaiha min qaulin aw amal, dan aku berlindung kepadamu dari neraka dan apa saja yang mendekatkan ke neraka, baik itu ucapan atau perbuatan. Wa as'aluka an taj'ala kulla qada'in qadaitahu li khaira, dan aku memohon kepadamu agar engkau menjadikan semua takdirmu, semua ketentuanmu itu baik buat aku. Barakallahu fiik. Itu mungkin dapat kita kaji pada kesempatan kali ini. Di sini ada beberapa pertanyaan yang sudah masuk. Assalamualaikum Ustaz. Apakah benar ridha orang tua termasuk ridha Allah? Karena orang tua ana memberi pesan kepada ana agar mencari calon istri yang tidak memiliki latar belakang orang tuanya cerai. Apabila ana menolak pesan orang tua, apakah durhaka? Barakallahu fikum. Masya Allah. Ahibati fillah, ridha Allah fi ridha walidain. Iya, keridhaan Allah bergantung dengan keridhaan orang tua. Wa sukhtullah fi sukhtil walidain, dan kemurkaan Allah itu bergantung kemurkaan orang tua.
Jadi kalau urusan pernikahan, yang mau menikah ini memang putrinya atau anak laki-laki, pesan orang tua baik. Ummahat dan jemaah. Nah, pesan orang tua antum baik, nggak jahat orang tua antum. Karena takut kalau punya latar belakang bercerai, dikhawatirkan dia termasuk yang broken home sehingga kurang mendapatkan pendidikan yang baik dalam rumahnya. Bukan melarangmu untuk menikah dengan wanita soleha, enggak. Silahkan kau menikah, cuma satu pesannya orang tua. Bisa nggak antum turuti? Turuti. Cuma kadangkala kita ini sudah jatuh cinta sama satu perempuan. Akhirnya kita maksa mau menikah dengan itu. Padahal orang tua nggak melarang kau menikah dengan wanita yang soleha, tafadhol. Tapi kalau latar belakang orang tuanya bercerai, jangan. Tapi kalau antum ingin duduk sama orang tua, iya, ayah, bunda, orang ini bapak ibunya bercerai, betul. Tapi perceraian yang tidak membuat hubungan silaturahim putus. Karena ada perceraian yang menyebabkan anak itu benci sama bapaknya atau anak itu benci sama ibunya. Nah, ini bermasalah. Jadi antum taat sama ibu sama bapak antum dan cari, masih banyak pilihan gitu jemaah. Saya bertanya Ustaz, saya dan keluarga sudah 8 tahun masih ngontrak. Jika nanti ada rezeki uang lebih, yang utama beli rumah atau umrah Ustaz. Mohon doanya Ustaz, semoga bisa umrah bersama Ustaz. Amin. Ya, kalau bicara rumah itu kebutuhan, nggak harus orang itu punya rumah, tapi perlu punya tempat tinggal walaupun dia ngontrak. Kalau bicara mana yang lebih utama, dia berangkat umrah atau punya rumah? Kewajiban umrah atau haji, anda bicara haji, kewajiban haji itu kewajiban yang tidak harus langsung dikerjakan. Kewajiban itu ada dua, ada yang alal faur, ada yang alat tarahi. Ada kewajiban yang ketika engkau mampu hari itu kau harus kerjakan. Ada yang masih boleh ditunda jemaah. Dengan niatan mau haji dia, umpamanya orang dapat rezeki sekarang, alhamdulillah anak dapat rezeki Ustaz, anak mau daftar haji, tapi insya Allah anak mungkin berangkat haji 7 tahun lagi Ustaz, karena nunggu anak-anak besar, nggak apa-apa. Tapi niatnya sudah ada, seperti itu. Jadi kalau tadi antum berpikir mana yang lebih utama, nggak apa-apa. Antum mau umroh dulu nggak apa-apa, tapi antum mau beli rumah dulu juga nggak apa-apa. Cuma usahakan tadi, ketika punya rezeki banyak, beli rumahnya nggak usah yang bagus-bagus. Kalau bisa punya rumah dan berangkat umrah atau berangkat haji. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana cara menasihati suami agar mau beribadah Ustaz? Sedangkan sudah dinasihati tapi seolah-olah tidak didengarkan. Mungkin kopok. Mak tak ngeding ya Mak. Ya kita kan husnudzon jamaah. Bukan tak ngeding. Mungkin setiap kita mengungkapkan keluh kesah tidak pernah didengarkan. Terima kasih, wassalam. Apa yang harus dilakukan istri? Ya, yang pertama, istri ini hendaklah engkau itu menjadi teladan buat suami. Berikan pelayanan yang maksimal kepada suami. Dan nasihat anak kepada para istri ya. Rasulullah SAW ketika bertanya kepada seorang wanita, "Adzatu zaujin anti?" Engkau punya suami? Kata perempuan ini, "Iya ya Rasulullah." "Kaifa anti minhu?" Gimana sikapmu kepada suamimu? "La alu illa ma'ajistu." Aku tidak pernah menelantarkan dia, mensia-siakan dia kecuali yang aku nggak mampu. Apa kata Nabi SAW? "Unduri aina anti minhu." Lihat sikapmu kepada istrimu, kepada suamimu. Fa innama huwa jannatuki au naruki. Suamimu itu surgamu atau neraka. Dan bagi para wanita yang suka menyakiti suaminya, yang tidak memberikan pelayanan yang maksimal kepada suaminya, ingat ada bidadari yang mendoakan keburukan buat dia. Jadi kalau ada seorang istri menyakiti suaminya, maka ada bidadari yang mengatakan qatalakillah,
Semoga Allah mencelakakanmu. Di sini orang kalau suka nyakiti suaminya akhirnya celaka hidupnya. Fa innama huwa dakhilun alaiki. Dia cuma tamu di tempatmu, titipan. Dia bentar lagi mau pergi berpisah sama engkau dan bergabung dengan kita. Jadi para istri tolong berikan pelayanan. Tadi suamimu mungkin dikasih nasihat gak mau, pura-pura gak denger ya. Kalau dikasih nasihat, maka engkau berikan pelayanan yang maksimal kepada suamimu. Yang kedua, memberitahu suami itu gak sama dengan suami memberitahu istri. Kadang-kala istri kan ngasih tahu suaminya, bang, sini bang. Puh, mak merenges itu, sini bang. Situ terus masuk surga apa neraka. Ini para Ramadan sudah. Oh jangan. Duduk sama suaminya. Umpamanya bang, ayolah bang, aku pengen diantar kajian kayak gitu. Kapan kita datang kajian? Aku ingin dapat ilmu, aku ingin engkau jadi imamku lah bang. Jadi dia memohon kepada suaminya. Dan kalau ngasih tahu suami, jangan terus-terusan. Orang itu dikasih nasihat terus-terusan bukan tambah seneng, tapi tambah pelengan. Jadi kasih nasihat bang, ayolah bang, ngomongnya pas waktunya adzan, suami lagi main game ya, bang, nggak mau ke masjid bang, bang tak ngeding ya adzan. Kan sama-sama nasihat, tapi tak padu. Akhirnya nggak mau, katanya bang, abang nggak kepingin dapat pahala 27 apa bang? Mau ke masjid 27 katanya bang. Iya. Sudah, tinggal. Jangan debat. Tinggal. Nanti pas waktu sholat lagi, bang, sudah adzan bang. Ya, ngeding saya. Iya, sudah tinggal. Jangan berdebat. Karena suami ini tahu. Beda sama orang yang tidak tahu. Di sini kita butuh kasih penjelasan. Kalau kayak gini hanya butuh diingatkan terus diingatkan. Pokoknya kalau ngelihat suami marah seperti itu sudah tinggal. Minta sepura lagi. Afwan bang, minta maaf kalau anda nyakitin hatinya antum. Zina sudah. Kalau suami sibuk main game, anti di sebelahnya baca Quran. Bang, boleh anak ngaji di sini bang. Biar dia ngeding. Saya eruqyah bini. Iya, artinya berusahalah untuk memberikan nasihat kepada suami itu dengan cara yang baik ya. Sambil didoakan suaminya, semoga dia jadi lebih baik. Ustadz, saya diberi amanah menyebarkan sedekah. Qadarullah saya baru mengetahui kalau orang saya beri ternyata suka meminjam dari bank keliling. Yang jelas itu riba. Kalau orang yang saya beri, bahkan dia Ustadz ternyata ketuanya, Masya Allah, dia juga mencari orang untuk ikutan meminjami. Jadi seperti induk semang. Apa induk semang? Hah? Apa induk semang? Hah? Ketua. Oh, induk semang. Bahasa apa ini? Password. Hal ini membuat saya mencoret dia dari titipan sedekah karena amanahnya diberikan orang yang tidak mampu dan kalau bisa yang alim atau janda anak yatim. Dosakah saya Ustadz mencoret dari daftar penerima sedekah? Enggak dosa. Cuma kita itu berusaha untuk memperbaiki. Terus terang jamaah, tidaklah kemungkaran itu merajalela kecuali disebabkan diamnya orang-orang yang berilmu, tidak mengingkari. Mungkin anti tidak bisa mengingkari, datang ke ustadz yang ada di kampung, ke kiai saya berdiri sana, ke lora saya berdiri sana, minta tolong. Masyarakat ini dikasih tahu, kesian Allah, kesian melarat di dunia
dan dia meminjami dengan harapan hidupnya lebih mapan, padahal dia dilaknat sama Allah Azza wa Jalla. La'ana Rasulullah SAW akilar riba. Laknat yang makan riba, yang memberi makan dilaknat. Boh, Ustaz, saya ini yang dizolimi Ustaz. Saya tak membuduk saya abri buduk. Saya mabuduk, saya abri buduk pada boy. Saya nyatet pada. Saya tetisak saya pada. Maka gak apa-apa dicoret dari sana, tapi tolong dikasih tahu kenapa dicoret. Kenapa engkau dicoret? Dan wallah kesian jemaah, Allah kesian. Antum ini perlu bergerak menyampaikan kepada mereka tentang bahaya riba ini yang sudah dianggap remeh sama masyarakat. Masya Allah, ini tak perlu baca, bahaya kalau dibaca. Anak akhwat dulu pernah bernazar mau puasa 40 hari berturut-turut. Sementara wanita kan ada tamu bulanannya yang tidak mungkin puasa berturut-turut. Apakah cukup bertobat atau ada kafarat? Artinya kalau mampu dia berpuasa, jadi ketika dia datang bulan ya tidak dihitung. Seperti kafaratnya orang yang berhubungan suami istri di siang hari bulan Ramadan. Kafaratnya apa? Yang pertama membebaskan budak. Kalau nggak mampu berpuasa 2 bulan berturut-turut. Nah, puasa 2 bulan berturut ini kalau perempuan nggak bisa, maka dia ya ketika datang bulan ya nggak puasa. Pokoknya bagaimana sejumlah 2 bulan. Begitu pula kalau sakit. Ada orang laki bayar kafarat setelah sebulan dia sakit. Maka ketika sakit ya sudah nggak puasa. Karena puasa Ramadan aja orang sakit nggak puasa gitu. Begitu pula dengan puasa kafarat ini. Ketika dia sakit dia nggak puasa, sembuh disambung. Jadi puasanya nyambung. Tapi kalau ada halangan yang membolehkan untuk berbuka atau wajib berbuka nggak ada masalah. Jadi nanti kalau memang sudah nazar puasa 40 hari dan mampu dilakukan puasa tersebut, tafadhali. Tapi kalau tidak mampu maka bayar kafarat. Hadza wallahu a'lam bissawab. Jamaah, itu yang bisa kita sampaikan pada kesempatan kali ini, yang benar dari Allah Azza wa Jalla, yang salah dari diri ana pribadi. Allah dan Rasulullah terbebaskan dari kesalahan itu. Ana ucapkan jazakumullahu khairan. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil mu'minin wal mu'minat fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.